Budaya dan Salam. Yang terhormat Bapak Dekan Visip USNI, Asosiat Profesor Fahlesa Munabari PhD, kemudian Bapak Kaprodi Hubungan Internasional Mas Doni, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir melalui Zoom hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa dan yang sangat kami hormati Bapak Dr. Gerald Theodorus L. Toruan SHMH. Saya ucapkan Mas selamat datang di Dubes Series Ngopi ke-21 dengan tema Geopolitik dan Geostrategi Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Nah, sebelum kita memulai acara kita hari ini, mungkin sedikit sambutan dari Pak Fahlesa untuk memulai acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan shalom. Yang saya hormati dan saya banggakan pembicara Dubes Kopi Series kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Gerald Theodorus SH MH. Selamat malam Pak Gerald. Terima kasih Malam sekali. Pak. Kami bangga sekali menyambut kehadiran Bapak di Dubes Ngopi Series HI USNI yang ke-21 Pak. Malam-malam ini Pak dari BRIN Pak, luar biasa Pak datang ke USNI ini, terima kasih sekali. Mohon maaf kami bisa bergabung lewat Zoom ini Pak. Ya, selamat malam juga, selamat bergabung kepada semua participants ya, tidak terkecuali yang saya hormati Bapak Kaprodi kita, Bapak Pradono Budi Saputro MSI, juga seluruh rekan-rekan dosen HI, FISIP dan juga mungkin dari fakultas lain di USNI yang hadir dan juga seluruh peserta karena kami juga menginfokan ke kolega-kolega, ke jaringan juga ke grup Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional se-Indonesia ya. Selamat datang, selamat malam semuanya. Acara Dubes Ngopi Series ini adalah platform diskusi dan tukar pikiran HI Visip Pusni yang pada malam hari ini sudah ke-21 dan kami dedikasikan untuk tidak saja warga Visip Pusni tapi juga seluruh eh, pemerhati dunia-dunia internasional atau wacana-wacana politik internasional, politik global di Indonesia. Nah, sedikit saja saya memberikan pengantar para hadirin Dubes Ngopi Series kali ini. Tema ini sangat menarik ya dan sangat relevan. Dari Pak Gerard nanti akan mengupas lebih jauh karena saya yakin Pak Gerard ini pakarnya pertahanan ya, peneliti di bidang pertahanan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Pasti lebih banyak berkecimpung dan banyak wawasan yang lebih spesifik, lebih detail yang pastinya akan sangat berguna untuk tidak saja mahasiswa-mahasiswa Visip USI tapi juga seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Nah, rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok dan juga Indonesia. Kita tahu bahwa di bawah Presiden Donald Trump yang periode kedua lagi-lagi membuat banyak negara termasuk Indonesia sport jantung ya. Dengan berbagai macam kebijakan kontroversialnya. Jadi kita bisa lihat polanya kalau di periode pertama Trump sudah eh, bisa diterka ya karena sudah 4 tahun pertama periode lalu itu juga banyak kontroversi. Banyak pengamat juga memberikan pendapat bahwa polanya juga tidak akan jauh berbeda dan kita melihat bahwa sudah terbukti banyak diantaranya belum lama juga dalam hal ekonomi politik adalah sebelum perang Iran Israel ya tentu saja perang dagang ya perang dagang ke tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berdampak kepada dunia ya. Amerika Serikat dengan Cina ya eh, juga bagaimana relasinya dengan Indonesia. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana dengan Indonesia ya. Apakah Indonesia akan mengutamakan regionalisme misalnya lewat ASEAN ya yang kemudian kalau beberapa pengamat di Indonesia kalau teman-teman perhatikan bahwa Indonesia seharusnya didiskus dulu nih dengan ASEAN nih untuk kemudian kita baru setelah ASEAN baru kita maju bareng-bareng secara regional untuk negosiasi tarif dengan eh, delegasi Amerika Serikat ketika kunjungan ke sana ya sebagai bentuk dari proses negosiasi. Tetapi yang kemudian menjadi tanda tanya adalah apakah ASEAN masih bisa dipandang sebetulnya ya dalam kurun waktu 1 dekade ini yang tentu saja kita melihat banyak kritikus juga ASEAN bahkan sudah mengatakan sudah mati suri kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas ASEAN di masa Presiden SBY ya.
15-20 tahun lalu yang masih sangat-sangat aktif dan punya banyak skema. Terjadi penurunan secara kuantitas maupun juga kualitas dalam hal efektivitas ASEAN ya. Banyak kendala di regional ASEAN sendiri yang tidak bisa menyelesaikan masalah seperti kasus Rohingya di Myanmar, juga kasus-kasus sengketa perbatasan Thailand, Kamboja dan banyak hal lain ya. Belum lagi efisiensi anggaran, krisis fiskal, krisis finansial dunia yang mempengaruhi jumlah meeting demi meeting di ASEAN dan juga tentu saja berdampak pada kualitas ya. Di samping kita harus memperhatikan bahwa aspek prinsip non intervensi itu juga tidak akan berubah bahkan ya sampai ke depan sekalipun, yang kemudian menjadi tanda tanya di era bahwa banyak negara kemudian memutuskan untuk lebih bold dalam bersikap, lebih jantan, lebih kuat ya. Seperti misalnya BRICS ya, walaupun itu tidak organisasi, banyak menganggap bahwa itu bukan organisasi internasional. BRICS adalah tempat kongko-kongko, tetapi faktanya adalah BRICS menjadi terobosan baru negara-negara emerging power yang patut diperhitungkan. Apakah misalnya Indonesia lebih kemudian ngikut arus Amerika Serikat atau lebih ke Cina atau lebih ke BRICS misalnya ya, atau justru karena karakter Indonesia sebagai middle power, negara yang middle power seperti Indonesia yang bahkan pengamat pertahanan ya, saya yakin Pak Geratin tahu ya, untuk berperang saja mungkin 7 hari nggak bertahan ya, beda ya sama Iran ya. Iran negara yang diembargo, menjadi refleksi kritis menarik sebetulnya untuk kita. Iran puluhan tahun diembargo secara ekonomi, secara militer, tetapi justru punya rudal yang hipersonik yang jumlahnya bisa sampai diprediksi lebih dari 3.000. Yang itu yang terestimasi yang publis ya. Yang nggak publis mungkin bisa sampai 5.000 atau lebih dari itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini pertanyaan yang menarik. Apakah secara diplomasi pertahanan, pendekatan ekonomi politik kita tetap akan menjadi karakter negara middle power yang oke lah, ke Amerika juga jangan sampai apa namanya menyinggung. Dengan Cina juga proyek-proyek bantuan juga kita terima dan hal-hal lain, atau ya bagaimana kita masih akan tetap mempertahankan untuk kebijakan diplomasi yang menyeimbangkan sana sini ya. Nah, itu tentu Pak Gerald akan bahas ya lebih dalam dengan informasi-informasi dan insight-insight lebih detail dari segi uh, hukum pertahanan maupun juga politik luar negeri. Nah, selamat saya ucapkan sekali lagi kepada penyelenggara Dubes Ngopi Series. Mudah-mudahan tetap terus berkarya, berdedikasi untuk menghadirkan pembicara-pembicara ke depannya yang juga uh, inovatif dan sekritis Pak Gerald ya, untuk bisa menambah wacana atau keilmuan di bidang politik internasional dan juga tema-tema yang terkait dengannya. Selamat mengikuti seminar, selamat mengikuti Dubes Seri semuanya para hadirin. Dari saya sekian, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Pak Fahlesa. Ya, pengantar yang sangat menarik ya dari Pak Fahlesa itu pasti memicu banyak sekali diskusi kita harap malam ini. Nah, mungkin sedikit yang bisa kita garis bawahi, di mana posisi Indonesia. Nah, di mana posisi Indonesia? Apakah kita hanya akan menjadi penonton, ataukah justru kita bisa punya peluang untuk tampil jadi aktor strategis yang mampu menjaga stabilitas kawasan? Nah, bisa nggak sih hal itu juga sembari memperkuat kedaulatan nasional kita gitu kan ya Pak tadi. Nah, malam ini kita akan mengupas lebih jauh tentang itu bersama narasumber kita. Mungkin sedikit saya perkenalkan dulu ya Pak ya. Saya perkenalkan, di samping saya tadi udah di-spill sama Pak Dekan. Beliau adalah Dr. Gerald Theodorus L. Toruan, SHMH. Bapak seorang akademisi sekaligus praktisi yang aktif dalam kajian hubungan internasional dan kebijakan pertahanan, serta terlibat di dalam berbagai forum strategis nasional. Nah, beliau ini S1-nya memiliki background Fakultas Hukum di Unpad ya Pak. Yeah. Kemudian menempuh gelar magisternya di Studi Hukum juga UPN Veteran Jakarta. Kemudian terakhir di tahun 2024 Pak, kemarin berarti menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Nah, beliau ini memang aktif memiliki keahlian dalam hukum internasional, diplomasi, pertahanan, serta penelitian kualitatif. Beliau ini sejak tahun 2008 hingga 2021 merupakan peneliti di Balitbang Kemhan
hingga dari tahun 2022 hingga sekarang sebagai peneliti BRIN dan koordinator pelaksana fungsi kebijakan bidang pertahanan dan keamanan ya Pak. Nah, kepada Pak Gerald, karena teman-teman juga pasti sudah nggak sabar, teman-teman yang di Zoom juga, kami persilahkan ya nanti kalau mau memberikan pertanyaan, jadi disiapkan pertanyaan dari sekarang, catatannya Pak Gerald, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya dalam waktu 30 menit, kurang lebih. Silakan Pak, mau berdiri boleh, mau sambil duduk juga boleh. Oke, bentar ya. Tes, apakah suara saya terdengar, Pak Dekan? Izin, Pak Dekan. Jelas, Pak Gerald. Ya, terima kasih yang terhormat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa yang ada di Zoom meeting maupun yang hadir offline, dan juga Ibu Tia ya. Tia sebagai moderator, juga Kaprodi kita Pak Mas Doni. Ini sebagian mungkin nggak sebagian, ada beberapa mantan mahasiswa saya mungkin yang masih ingat. Malam ini saya diberikan amanat untuk memberikan kuliah umum ya, atau diskusi terkait dengan geopolitik dan geostrategi Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat Tiongkok di Indo-Pasifik. Saya izin berdiri ya. Ya. Waktu itu memang saya berdiskusi dengan Mas Doni, Kaprodi, kira-kira tema apa ya Mas ya, yang menarik nih untuk kita diskusikan bersama di ruangan kelas ini. Melihat dinamika perkembangan saat ini ya, orang kan lagi ngetren katanya Indo-Pasifik, geopolitik, geostrategi, apapun itulah, gitu kan. Nah, ini pun terakhir, detik-detik terakhir ya Mas ya. Detik-detik terakhir ini saya rubah. Awalnya kita akan membicara tentang maritime security ya Mas ya, keamanan maritim gitu. Tapi karena keamanan maritim mungkin sudah rekan-rekan mahasiswa di sini sudah banyak yang mungkin membuat skripsinya atau penelitiannya, saya putar haluan, saya tawarkan ke Mas Doni, kita bicara rivalitas US China or Tiongkok di Indo-Pasifik. Nah, rivalitas Amerika Serikat Tiongkok ini sebenarnya juga salah satu bagian dalam disertasi saya. Ya, disertasi saya bicara diplomasi pertahanan dan rivalitas Amerika Serikat Cina, tapi itu saya ngambil lokusnya di Laut Cina Selatan. Oke, malam ini saya akan mencoba mengulas apa sih sebenarnya geopolitik dan geostrategi. Kemudian tadi seperti yang dikatakan Pak Dekan, posisi Indonesia itu sebenarnya di mana? Di antara Amerika Serikat atau Tiongkok. Ibarat kata Indonesia ini adalah sebagai seorang gadis cantik, rupawan yang ditaksir oleh Amerika Serikat dan Cina. Nah, bagaimana sekarang Indonesia harus bersikap ya menghadapi Amerika Serikat dan Cina. Kita ke Amerika Serikat oke, ke Cina pun oke, no problem. Lanjut Mas. Back dulu, back. Ya. Itunya bisa dikecilin. Kotak hitamnya. Sorry. Oke, untuk mengawali, saya sedikit mengulas, ya, memberikan insight buat rekan-rekan mahasiswa sendiri. Sebenarnya apa sih itu geopolitik, apa itu geostrategi gitu. Sebelum baca ini mungkin ada teman-teman mahasiswa yang tahu apa itu geopolitik dan geostrategi.
Silahkan teman-teman jangan malu-malu, atau yang di Zoom juga boleh Ya. bergabung. Silakan open mic aja kalau misalnya mau. Anggap aja gini kita kuliah ya. Iya, bisa. Nggak usah kaget. Yang pernah kuliah sama saya pasti tahu. Cara saya ngajar saya pasti tahu gimana. Ya Sarah ya. Masih belum kagok kan? Nah. Oke. Geopolitik itu adalah singkatan dari atau geografi and politics. Dimulai tahun 1750-an ya, oleh seorang filsuf Prancis namanya Turgot. Menciptakan untuk menunjukkan hubungan antara fakta geografis atas tanah dan pertanian dalam masalah pemukiman serta distribusi etnis dalam pengaturan politik. Kemudian Agnew ya di tahun 2003 mengatakan geografi politik dipahami sebagai cabang pengetahuan bagi pemerintah dan administrasi sebagai pengetahuan negara. Kemudian Turner ya itu mengatakan bahwa geopolitik dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk berpikir tentang eksistensi nasional berkaitan dengan dunia. Dalam artian eksistensi itu bisa bicara national interest, kepentingan nasional sebuah negara. Ya, kita bicara geopolitik ya, itu ada 6 entitas yang ada dalam geografi politik. Pertama itu ada politik, kebijakan itu sendiri, kekuasaan, ruang, tempat, dan wilayah. Jadi kalau kita bicara geopolitik, kalau kita perhatikan pasti ada 6 entitas seperti itu. Lanjut, Mas. Kemudian apa itu geostrategi? What is geostrategy? Ya. Saya mengutip dari bukunya, betul ini bukunya teman saya, ya, Priyono dan Yusgiantoro. Yusgiantoro ini adalah mantan Menteri Pertahanan, Profesor Purnomo Yusgiantoro, mengatakan arah geografis kebijakan geostrategi adalah arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara. Ya. Ini cocok dengan kalian yang di HI, kita bicara foreign policy. Lebih tepatnya geostrategi menggambarkan di mana negara memusatkan usahanya dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan kekuatan diplomatik. Jadi ada unsur militer, ada unsur diplomatik ya, kekuatan diplomatik itu sendiri. Nah, teman-teman yang ada di HI, di kelas ini pasti sudah belajar terkait dengan diplomasi itu sendiri. Lanjut. Bagaimana dengan Indonesia itu sendiri? Ya, apakah ada di kebijakan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran? Di dalam Astacita dan program prioritas, ya, di Astacita itu mengatakan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa buka di Astacita. Dan dalam 17 program prioritas itu disebutkan penguatan pertahanan, keamanan negara, hubungan internasional yang kondusif. Nah, di sini kata kuncinya, benang merahnya adalah hubungan internasional kondusif. Nah, ini cocok dengan rekan-rekan mahasiswa yang nanti mungkin mengambil skripsi atau yang sedang skripsi sekarang, bisa mengkaji lebih lanjut terkait dengan Astacita dan program prioritas dikaitkan dengan hubungan internasional. Lanjut. Oke, kita bicara rivalitas US and China. Donald Trump udah 2 periode, ya. Beliau punya kebijakan America First. Apa itu America First? Sebenarnya America First ini bukan pertama kali dicetuskan oleh Donald Trump. Di presiden sebelumnya juga, ya, itu juga sudah pernah ada. Tapi di masa presiden sebelumnya, sebelum Donald Trump, jauh sebelum Donald Trump, saya lupa, itu America First adalah dalam rangka mereka perang di World War, ya, perang dunia. Nah,
pidato pertamanya Donald Trump, Presiden Donald Trump ya, saya mengutip, sejak hari ini dan seterusnya, negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia. Kita akan menjadi negara yang membuat iri semua negara, dan kita tidak akan membiarkan diri kita dimanfaatkan lagi. Selama setiap hari pemerintahan Trump, saya akan dengan sangat sederhana mengutamakan Amerika. Ya. Highlight and underline, mengutamakan Amerika. Amerika first. Kedaulatan kita akan direbut kembali. Keamanan kita akan dipulihkan. Timbangan keadilan akan diseimbangkan kembali. Senjata yang kejam, penuh kekerasan dan tidak adil dari Departemen Kehakiman. Dan pemerintah kita akan berakhir. Dan prioritas utama kita, US priority, ya, adalah menciptakan negara yang bangga, makmur, dan bebas. Amerika akan segera menjadi lebih hebat, lebih kuat, dan jauh lebih luar biasa daripada sebelumnya. Saya kembali ke kursi kepresidenan dengan percaya diri dan optimis bahwa kita berada di awal era baru kesuksesan nasional yang menebarkan. Di awal pidato pelantikannya ya di Januari kemarin 2025, inilah cuplikan pidato beliau yang ingin membuat Amerika bangkit kembali. Gitu. Dari Januari sampai sekarang mungkin rekan-rekan mahasiswa mengamati, melihat seperti yang kata Pak Dekan tadi katakan, banyak kebijakan-kebijakan beliau yang bikin deg-degan, ya, ngeri-ngeri sedap kalau kata film, ya. Banyak, entah itu tadi juga masalah tarif, ya, presentasi tarif ke Cina, ke Jepang, bahkan ke Indonesia sendiri, ya. Kebijakan-kebijakan yang membuat marah negara lain. Kemudian di Cina sendiri ada kebijakan Belt Road Initiative atau BRI. Bukan Bank Rakyat Indonesia ya. Jadi Belt Road Initiative ini dideklarasikan tahun 2013. Pertama kali di Kazakhstan pada bulan September dengan menggunakan istilah Silk Road Economic Belt atau jalur sutra. Kemudian di Indonesia sendiri di 2013 ini masih periodenya siapa ya? Pak Jokowi apa SBY? 2013? SBY. 21st Century Maritime Silk Road sama jalur sutra maritim. Ya. Jadi apa sih sebenarnya BRI ini? Ya? BRI adalah instrumen strategis jangka panjang Tiongkok atau Cina untuk menata ulang peta kekuatan ekonomi dan politik global dengan cara pembangunan berbasis konektivitas. Jadi seakan-akan mereka ingin menata ulang kehidupan dunia, arsitektur dunia ini, ya. Mereka mencoba ingin menandingi atau melawan kekuatan Amerika dengan menggunakan Belt Road Initiative. Tapi Belt Road Initiative ini digunakan sebagai soft diplomacy. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah paham apa itu Belt Road Initiative, apa itu soft diplomacy ya. Tiongkok ingin membentuk arsitektur dunia baru yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional dan visinya sebagai kekuatan global abad ke-21. Jadi Donald Trump dengan America First-nya, Xi Jinping dengan Belt Road Initiative. Oke. Next. Ini saya tunjukkan peta Belt Road Initiative. Ya, ini saya kutip dari Wall Street Journal. Kita bisa lihat bagaimana
China membangun konektivitas infrastruktur ya ke Moskow, ke Rotterdam, ya, bahkan ke Nairobi dan juga ke Jakarta itu sendiri ya. Lanjut. Oke, kita bicara military. Oke. Siapa top 10 active military personnel in Indo-Pacific? Bisa rekan-rekan lihat di situ. Siapa nomor 1? Ya kelihatan ya? China dengan 2.035.000 personil. Ya. Nomor 2 India, ketiga Korea Utara. Ya, Indonesia di mana? Ada di 404.500 personil. Kemudian dengan defense spending di 2024 ya, top 5-nya itu adalah United States. Defense spending adalah pengeluaran untuk biaya pertahanan. Lanjut. Oke. Ini cukup apa ya? Cukup mengerikan mungkin. Nakut-nakutin aja sebenarnya itu. Ya. Di sekitar Indonesia atau Indo-Pasifik ada beberapa pangkalan militer Amerika Serikat. Ya. Bisa dilihat di situ. Yang terdekat itu ada di Sembawang, Malaysia. Oke. Bisa dibayangkan Indonesia dikelilingi pangkalan militer Amerika Serikat di situ. Di Sembawang, di bawah itu ada di Australia, ya. Ada Air Force Base Royal Australian, ya. Ada Naval Station. Jadi bisa dilihat yang kuning itu adalah fasilitas naval air ya atau pangkalan udara untuk angkatan laut. Yang merah ada US Naval Base, ada pangkalan utama angkatan laut Amerika, ada Naval Station, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan military spending atau regional defense spending? Kita lihat di situ, China di 2025 menghabiskan 234.981 US dollar untuk defense spending. Kemudian Indonesia di mana? Nah, itu bisa dilihat sendiri tuh, sedikit kecil, pojok kiri. Lanjut. And how about military base China? Dari Asia News Network ya, bisa kita lihat. Ini beberapa negara yang sudah berdiri itu Djibouti di 2017. Oke. Di sekitar Indonesia itu ada Singapura, tetangga kita. Ya. Kemudian ada di Thailand juga dan Kamboja. Ini dari US Defense Department's report on Chinese military di 2021. Lanjut. Oke. Kemudian bagaimana sih asertivitas atau agresivitas China itu sendiri di Indo-Pasifik? Ya. Menurut data yang diambil saya dapatkan dari Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS TNI ya. China modernisasi militer besar-besaran ya.
mereka memiliki pesawat siluman J-20 ya, yang berperan sebagai bisa mode buas ya, penghancur, sebagai penempur di barisan kedua. Kemudian kekuatan laut yang dominan, mereka punya kapal induk, nanti saya tunjukkan. Kemudian tadi J-20 itu adalah kekuatan udara dan rudal. Kemudian ekspansi kehadiran militer dari luar negeri, dan kalau kita lihat juga di Laut Cina Selatan sendiri ya, mereka banyak reklamasi, membangun pangkalan-pangkalan militernya di Laut Cina Selatan yang tadinya yang sampai sekarang pun masih sengketa, belum selesai diselesaikan, dan selalu menganggap Laut Cina Selatan itu adalah kepunyaannya Cina dengan historical reason, background. Nanti teman-teman bisa lihat ya, itu ada saya kutip di websitenya, bisa buka di Airspace Review. Lanjut. Oke. Ini kapal induk, Liaoning. Ini baru nih. Ini baru 3 minggu yang lalu. Ya. Ke Samudra Pasifik, tepatnya ke laut sekitar Jepang. Silakan nanti dicek, dilihat, itu ada videonya dari Kompas. Ya. Jadi Cina nggak main-main untuk menandingi Amerika Serikat. Ya. Bisa kita katakan di sini negara dengan hegemoni terbesar itu adalah Amerika Serikat. Ya. Dia punya kekuatan uang, kekuatan militer, kekuatan pertahanan, ya. Dia bisa mempengaruhi siapapun, even di NATO, PBB, ya. Dia punya pengaruh besar di situ. Dia adalah negara yang hegemon. Nah, teman-teman di sini bisa mungkin paham ya apa itu hegemoni. Lanjut, Mas. Oke. Selanjutnya apa? Tantangan Indonesia. Ya, poin-poin penting yang harus dipikirkan oleh Indonesia. Pertama, Indonesia harus menghindari ketergantungan dan menjaga kedaulatan ekonomi. Ini terkait dengan perang tarif. Ya, yang kemarin rame beberapa bulan yang lalu, sampai Indonesia mengirimkan Pak Menko, Pak Erlangga untuk diplomasi dan nego ke Amerika Serikat. Kedua, membuka peluang kerjasama ekonomi dan militer dengan negara lain.
Selatan, stabilitas regional, dan netralitas strategis. Ya. Indonesia menekankan prinsip bebas aktif, tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, namun tetap menjalin hubungan pertahanan dengan berbagai pihak secara selektif dan strategis. Bebas aktif ini menurut saya juga sebenarnya perlu direview. Mungkin teman-teman HI berminat untuk mencoba mereview apakah bebas aktif still relevan, still existing, or not. Itu silakan kalian kaji sendiri. Nanti Mas Doni pembimbingnya. Ya. Karena bebas aktif itu zamannya dulu zaman Presiden Soekarno. Ya, udah ada bebas aktif, kita ikut gerakan non-blok juga. Ya kan? Ya, bahasa sekarang ya bahasa saya nih sebenarnya di kelas ini ya agak-agak sedikit banci. Itu loh. Kita nggak berani bersikap, kita mau kemana nih? Nah, tadi Pak Dekan menyinggung tentang BRICS. Kita mau masuk BRICS, tapi kita bebas aktif. Ya, kita diajak ke BRICS, tapi undang-undang dasar kita tetap mengatakan kita bebas aktif. Hah? Nah, itu kata kalian. silakan dikaji sendiri. Ya, Presiden kita Pak Prabowo malam ini ke KTT BRICS. Dari Jeddah kemarin terbang ke Brazil untuk KTT BRICS. Ya, bebas aktif, tapi kita masuk BRICS. Nah, itu nanti mungkin kuliah umum selanjutnya, Mas Doni. Ya, ya mungkin bisa ngundang dubes Brazil. Oke, next conclusion, ya, closing. 5 tahun ke depan Indo-Pasifik masih seksi untuk dikaji, ya. Akan semakin menjadi arena persaingan antar kekuatan besar dunia. Not only US China, but also ada bisa India and Russia. India dengan Pakistan sekarang masih konflik, ya. Rusia, Ukraina juga belum selesai. Tapi kalau kita bicara Indo-Pasifik itu sendiri, yang terdekat dengan Indonesia itu adalah Amerika dan China. Rusia masih jauh. India juga kalau kita lihat belum ada pangkalan militernya di sekitaran Indo-Pasifik, ya. Indonesia dan ASEAN juga akan berada dalam tekanan untuk memilih arah. Cina dengan kekuatan soft diplomasi ekonominya, ya, membujuk Vietnam, Filipina, ya, dengan uangnya, ya, supaya ikut Cina, ya, itu dengan kekuatan soft diplomasinya with Belt Road Initiative. Itu. Jadi Indonesia juga kalau kita belajar tentang Asia Tenggara atau ASEAN, ya, Indonesia is old brother-nya ASEAN. Jadi apa kata Indonesia, ya negara-negara lain setuju. Nah, itu yang saya bilang tadi. ASEAN Outlook ini memang inisiatifnya Indonesia. Apakah memang konsensus, benar-benar konsensus di ASEAN itu sendiri atau tidak? Karena bicaranya ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Ya. Amerika menggunakan apa? FOIP. Ya. Freedom and Open Indo-Pacific. Itu. FONOP, Freedom Indo-Pacific, ya. Itu. Tetap Indonesia ini seperti saya bilang tadi, seperti seorang gadis yang seksi, cantik, direbutin oleh Amerika dan China. Ya. Indonesia waktu itu diundang ke China, gitu kan. Kemudian Indonesia juga sempat diundang ke Amerika Serikat, ya.
zamannya Presiden Jokowi, Pak Prabowo masih Menhan, waktu itu diundang ke White House. Gitu. Oke Mas, next. Oke, that's all. Itu nomor kontak saya yang masih punya Sarah sama Marsha. Ya, silakan. Kalau nanti someday mau diskusi, mau apa, boleh kan Mas ya? Diizinkan ya mahasiswanya ya untuk diskusi. Itu aja. Selanjutnya, terima kasih itu paparan singkat saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Tia sebagai moderator. Terima kasih Bapak Gerald. Silakan tepuk tangan dulu dong. Luar biasa banget tadi itu paparannya. Mungkin ini udah jadi makanan sehari-hari teman-teman juga ya diskusi tentang ini. Nah, saya teman-teman yang di Zoom juga boleh siapin pertanyaan ya. Teman-teman yang di Zoom silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan, boleh by chat. Kemudian tapi sebelum boleh raise hand juga untuk membuka open cam dan bertanya langsung gitu kan ke Pak Gerald. Mumpung beliau ada di sini, punya waktu di sini, dan teman-teman yang di ruangan juga silahkan kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Nah, tapi sebelum ke teman-teman ini moderator punya pertanyaan sendiri nih Pak, karena bentar ya teman-teman sabar, saya duluan. Nah saya tuh sebenarnya tadi tuh analogi yang digunakan sama Pak Gerald tuh menarik gitu, seperti gadis cantik yang digoda sana sini. Nah, namanya gadis cantik itu kan biasanya plin-plan ya. Oh iya Pak, gadis cantik kan biasanya plin-plan tuh Pak. Jadi kayak digoda sana sini nanti ujung-ujungnya kegoda. Nah, itu apakah pertanyaan saya itu sebenarnya gitu, mengingat godaan ataupun tekanan yang luar biasa dari Amerika maupun Tiongkok dengan janjinya yang pasti juga menggiurkan kan Pak gitu. Nah, ini sedikit projecting view dari Bapak nih sebagai researcher. Apakah someday gitu Indonesia juga mungkin akan tergoda atau kita akan tetap di posisi netral gitu. Nah, ini saya sedikit dari tadi tuh udah gemes gitu mau tanya gitu, Pak. Nah, silakan Pak dijawab, Pak. Oke, memang analogi gadis cantik ya, itu susah kita ya, memang digoda sana sini, Amerika nawarin A, Cina nawarin B, ya bisa dibilang juga at the end kita mungkin pragmatis ya. Sesuai dengan our national interest, kepentingan nasional kita gitu. Selama doktrin luar negeri kita, kebijakan luar negeri kita nggak berubah ya, still seperti itu. Ke Amerika oke, ke Cina oke, tapi itulah yang akan menjadi bumerang sebenarnya buat kita, gitu loh. Ini Amerika mau Indonesia mau kemana sih, gitu loh. Ke Cina oke, ke Amerika oke, ya kan? Ke India oke, ke Rusia juga oke, ya kan? Pak Prabowo kemarin ke Rusia, ya kan? Dia nggak hadir ke G7 Kanada, malah milih ke Rusia. Rusia ribut dengan Amerika, sekutunya Cina. Nah, ya can you imagine bagaimana nih Indonesia nih, ya kan? Mungkin Donald Trump sama Xi Jinping pengen jitak aja nih Indonesia nih. Lu mau kemana sih gitu kan? Ya tapi ya itulah kebijakan luar negeri kita gitu. Kita berdebat dengan orang Kemlu pun ya pasti begitu jawabannya. Itu loh. Bebas aktif. Bebas kemanapun kita mau, ya aktif juga kita aktif menjaga perdamaian dunia. Ya selama itu nggak direvisi atau diamandemen ya still masih begitu. Bebas aktifnya masih eksis ya masih itu loh. Tapi tetap masihnya itu pun ya bisa digoyang kemana ke sana kemari gitu. Jadi tetap balik lagi ya Pak ya, kita akan ya mungkin ke depan akan pragmatis tergantung bagaimana nanti national interest kita. Ya, pragmatis saya katakan gitu, pragmatis sesuai dengan our national interest, kepentingan nasional kita gitu. Ya sebenarnya contoh misalnya pembangunan kereta api cepat, WUS, ya. Kita juga tawarkan ke Jepang, gitu kan? Ya kan? Tawarkan ke negara lain, tapi mungkin Jepang nggak sanggup atau bagaimana ya kita nggak tahu. Akhirnya Cina yang dapat, gitu kan? Kemudian
Seperti pembangunan smelter di Papua ya, untuk Freeport. Itu kan Cina juga yang dapat, ya kan? Tapi di lain sisi ya Jepang juga punya peranan gitu kan. Investasi terbesar di Indonesia itu ya, data yang saya dapatkan dari Kementerian Luar Negeri itu adalah Jepang. Ya. Justru Jepang yang punya investasi besar-besaran di Indonesia. Bukan Cina. Itu. Ya, Jepang itu mungkin banyak yang nggak terekspos investasinya gitu loh. Tapi orang melihat kok Cina mulu gitu kan. Padahal justru Jepang. Jepang justru ada gitu. Investasinya ada gitu. Itu Bu Moderator. Makasih Pak. Jadi teman-teman di ruangan ini kalau dikatain tadi, kok lo mau sana sini? Enggak, karena saya cewek cantik seperti ini, jadi saya pragmatis. Gitu. Jadi punya jawaban mulai malam ini. Nah, untuk teman-teman yang di ruangan ini, silahkan kalau ada yang mau tanya, bisa langsung direct. Yang di Zoom, Mas Doni mungkin ada yang di chat room atau di raise hand, ada nggak? Belum, yuk silakan rekan-rekan yang di sini. Mungkin Sarah, Masya, kangen dengan Pak Gerald di semester 2 itu berapa tahun yang lalu tuh. Oh, boleh Pak, silakan. Silakan memperkenalkan diri, nama, asal, kemudian pertanyaannya. Boleh senyamannya Pak. Kenalin, saya Julian. Pak Julian. Saya pengamat HI sama militer consulting. Pertanyaan saya simpel. Tadi kan sama Bu Moderator bilang gadis cantik. Nah, kita nih diperebutkan. Kemarin saya dapat info katanya Indonesia mau beli bekas kapal induknya Itali. Ya, terus dengar-dengar juga kemarin dapat info juga katanya J10 juga Indonesia tertarik juga nih. Nah, jadi emang kita kan bebas aktif banget nih, saking bebas aktifnya F-15 kita beli, Rafale kita beli. Nah, menurut Bang Teo nih, kedepannya tindakan Indonesia ini akan membahayakan Indonesia sendiri nggak? Mengingat kita tuh kesannya tuh kayak mencampur aduk karena ini begini biar gue teman sama ini begini biar gue teman sama ini. Pengaruh nggak kedepannya untuk mungkin dari sisi diplomasi atau mungkin dari segi kebijakan yang lain itu? Mengingat kita tahu sendiri kan Indonesia ini posisinya ini emang benar-benar diapit nih. Dulu saya sempat dengar Australia sama Amerika lagi join berbikin kapal selam nuklir. AUKUS. Ya. Kemudian China dia lagi fokus ke pesawat siluman pengembangan. Kemudian ya kita tahu sendiri kan India bagaimana perlombaan senjatanya gitu. Jadi otomatis Indonesia ini posisi ini emang ya, saya bilang pragmatis ya. Nah, di kedepannya ini gimana? Apakah kebijakan Indonesia selama ini yang kalau saya lihat ya agak gagal-galan nih bisa mempengaruhi atau bagaimana nih Pak pandangan dari Pak? Ya, makasih Mas Julian. Kalau kita bicara militer ya atau defense dulu gitu. Kita beli Rafale, kita beli dari Turki, kita beli dari ini. Itu justru kebijakan pertahanan kita yang kita dipertanyakan. Ya. Kita mau kemana nih muaranya? Atau istilahnya kiblatnya kita mau kemana? Gitu. Karena postur tubuh personil militer kita itu maaf, mungkin pendek-pendek. Ya. Kita beli Rafale, pilot-pilot kita harus kita sekolahkan dulu. Karena kokpitnya tuh beda. Kokpit pesawat Rafale dengan kokpit pesawat F-16 atau Sukhoi itu beda. Itu loh. Biaya lagi tuh Pak ya. Hah? Biaya lagi. Kita nggak tahu nanti kita beli yang dari Turki. Pesawatnya itu. Nah, kita juga nggak tahu lagi kokpitnya seperti apa, maintenance-nya seperti apa, ya. Itu. Jadi arah kebijakan pertahanan kita pun, kebijakan pertahanan kita negara kita ini masih belum jelas. Kita mau kiblatnya kemana untuk alutsista kita gitu loh. Itu baru bicara pesawat tempur, ya. Kita belum bicara tank, ya. Atau kita belum bicara kapal selam, ya. Kita kerjasama dengan Daewoo Korea untuk kapal selam, dengan Dava, ya. Sudah ada beberapa kapal selam yang delivery ke Indonesia.
Itu kalau kita bicara defense and military-nya. Jadi pengaruhnya ke personil kita gitu loh. Dan kita kontrak satu alutsista kita signing hari ini, datangnya tuh nanti 5 tahun lagi. Mungkin setelah Pak Prabowo lengser itu baru datang. Itu loh. Dan itu kan jadi PR baru lagi buat presiden berikutnya. Itu. Kita pakai apa nih? Pakai pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri, PDN atau PLN. Itu. Bagaimana dengan fiskal kita terpengaruh? Ya kan? Yang pasti harus ada transfer of knowledge, transfer of technology, TOT. Yang sampai sekarang itu mustahil saya katakan diberikan oleh negara pemilik pesawat tempur atau apapun itu. Nggak mungkin dong kita signing, gue beli nih ya satu pesawat tempur lu, tapi lu kasih tahu teknologinya apa aja, ya kan? Itu kan? Ya maaf kata ya itu mungkin blunder nanti negara yang di sana gitu. Gue punya pesawat tempur, nanti pesawat tempur ini bisa jadi siluman dengan kekuatan sekian, teknologinya sekian ya. Ya nggak mungkin sampai kapanpun dunia kebalik juga yang namanya klausul transfer of technology itu sangat mustahil diwujudkan. Itu dengan India, dengan Turki gitu kan. Walaupun kita bersahabat baik gitu misalnya. Ya lip service aja gitu loh. Ya kita transfer of technology dan segala macam sampai sekarang ya. Ya kasus mungkin teman-teman tahu pengembangan KFX Korean Fighter ya. Sampai sekarang mana barang itu? Ya, saya 12 tahun di Kementerian Pertahanan saya tahu. Untuk KFX itu. Ya. Kita dipaksa berhutang ke Korea. Sampai terikat, sampai dibawa ke arbitrase. Kalau teman-teman ikutin. Itu, Pak Julian. Jadi pengaruhnya ke military and defense kita policy ya. PR-nya banyak banget Indonesia ke depan secara regional juga, berarti ke dalamnya pun juga memang harus banyak diberesin di depannya. Iya, karena nggak semua pesawat tempur itu mungkin reliable ya di Indonesia. Atau tank, mungkin yang sudah ada itu kan tank dari Turki ya. Jerman juga ada. Itu belum tentu reliable gitu loh kan. Kekuatan struktur jalan kita dengan dilintasi tank, dilintasi panzer, itu mungkin nggak kuat gitu. Itu termasuk kapal selam kita juga, pelaut-pelaut kita, ya kan? Itu. Masih Pak. Gimana Pak Julian? Aman, ini seru ya kalau dua ahli tuh ngobrol bisa saling timpal-timpalan. Nah, itu aku lihat dari Zoom ada yang raise hand. Siapa ini? Bapak, silakan Pak. Namanya siapa Pak? Nggak kelihatan aku Mas, maaf. Oh, Feby. Feby. Kameranya coba. Oke, apakah suara saya terdengar, Mbak? Iya, oke, aman Feb. Oke, selamat malam Pak Feby. Izin bertanya Pak, dalam konteks geopolitik penting posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam strategi Indo-Pasifik dari kedua negara, dalam hal ini Amerika Serikat dan Tiongkok. Di mana apakah Indonesia dilihat lebih sebagai mitra strategis ataukah hanya sekedar arena kompetisi saja? Seperti itu Pak. Terima kasih. Bisa diulang Mbak, tadi keputus. Tadi agak keputus di tengah jalan. Oke, baik Pak. Pesan bensin ya? Oke, baik. Apakah suara saya terdengar Pak? Ya. Oke. Jadi di sini saya mau bertanya terkait dalam konteks geopolitik maritim, seberapa penting posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam strategi Indo-Pasifik bagi kedua negara, dalam hal ini Amerika Serikat dan Tiongkok. Apakah Indonesia dilihat lebih sebagai
mitra strategis ataukah hanya sekedar arena kompetisi saja seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Feby. Ya, kita bicara poros maritim dunia ya, walaupun di zamannya Presiden Prabowo sekarang istilah itu mungkin udah nggak ada, tapi pada kenyataannya masih ya. Kementerian Luar Negeri masih mengakui itu ada poros maritim dunia. Jadi memang kalau dilihat Indonesia sebagai mitra strategis jelas, ya kan? Berapa banyak dari masanya Presiden Prabowo dilantik sampai hari ini, teman-teman hitung sudah berapa kepala negara yang hadir, yang datang ke Indonesia. Jepang sudah datang, Australia sudah datang, Prancis. Erdogan sudah datang, Turki, ya, Prancis, ya, sudah sampai ke Borobudur, Malaysia, beberapa minggu yang lalu, Indonesia sudah ke Singapura juga, ya kan, ke Arab Saudi, mana lagi yang belum? Yang sudah datang. Rusia sudah, kita sudah diundang Rusia, Jepang sudah datang, Australia sudah datang, ya kan? Malaysia sudah datang, negara tetangga, ya kan? Segitu strategisnya kita. Strategis di Asia Tenggara, strategis juga di Indo-Pasifik, Mbak Feby ya. Jadi dengan kita ada kekuatan kita, gitu loh, yang dipandang cukup strategis bagi negara-negara tertentu, gitu kan. Kenapa Indonesia diundang ke Rusia, gitu kan? Karena Presiden Putin mungkin menganggap, oh Indonesia ini penting, gitu loh. Dia memegang peranan strategic role di Indo-Pasifik, gitu loh. Bahkan di Asia Tenggara itu sendiri, gitu. Bisa menjadi penyeimbang, ya kan? Balancing, gitu loh. Seperti itu Mbak Feby, jadi cukup Indonesia masih dipandang cukup strategis ya untuk di Indo-Pasifik bagi mitra-mitranya, Mbak. Feby, Baik, halo, terima cukup? kasih. Atau masih mau berdiskusi? Cukup. Yang dari Zoom ada lagi Pak yang raise hand? Belum ada. Untuk rekan-rekan yang ada di ruangan, gimana Feb? Masih mau menimpali? Mungkin saya ingin bertanya, mungkin ada pertanyaan lanjutan, saya masih penasaran Kak. Pak, mungkin kira-kira apabila Indonesia dianggap sebagai mitra strategis, kira-kira bentuk bentuk kerjasama seperti apa yang paling potensial untuk dikembangkan, gitu Pak? Mungkin Ya, bisa kerjasamanya ya macam-macam ya Mbak Feby ya. Dengan Turki kita bicara defense cooperation. Oke. Mungkin dengan Malaysia kemarin kita bicara kerjasama perbatasan ya, membangun perbatasan khususnya di Ambalat ya kemarin. Dengan Singapura kita bicara ekonomi ya. Dengan India juga kita bicara kemarin defense cooperation juga ya. Jadi macam-macam. Mau kerjasama ekonomi oke, kerjasama militer oke, mungkin kerjasama kebudayaan juga oke, itu. Jadi nggak bisa bidang mana sih yang paling tepat gitu, yang paling suitable gitu di Indonesia ya. Semua at the end for the national interest Mbak Feby. Itu Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini yang dari Zoom, yang dari ruangan ada yang mau tanya? Oke, nanti yang Mbak Emil. Oh, Pak Emil nanti setelah ini giliran Pak Emil, mohon tunggu karena kita yang di ruangan ada yang mau tanya nih. Yuk. Mbak Sarah silakan. kekuatan besar bagi seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, saya mau nanya
di peran Indonesia sih Pak. Bagaimana langkah konkret yang dilakukan Indonesia dalam memperkuat peran ASEAN sebagai pilar stabilitas di Indo-Pasifik sambil memastikan kepentingan nasionalnya, terutama dalam keamanan maritim. Peran strategis. Iya, peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kan Indonesia itu kan ini kan masuk di ASEAN. Nah, saya mau nanya langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk memperkuat perannya di ASEAN sebagai pilar stabilitas di Indo-Pasifik sambil memastikan kepentingan nasional Indonesia tersebut gitu. Oke. Yang pasti tetap kita mengutamakan maritime diplomasi ya. Dulu. Dan juga kita harus tetap mengupayakan ya code of conduct di Laut Cina Selatan. Sampai sekarang belum terrealisasi kan. Kenapa belum terrealisasi? Ada yang tahu? Karena Cina nggak mau bawa nama ASEAN. Cina maunya face to face. Dia bukan tipikal orang yang multilateralism. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara Laut Cina Selatan, kita bawanya ASEAN. Sampai kapanpun nggak akan ketemu itu, kalau menurut saya. Itu. Sampai sekarang Code of Conduct juga belum signing kan. Dan tetap kita utamakan ya, karena kita punya AOIP itu, ya tetap itu kita dorong sebagai panduan bahwa Indo-Pasifik itu adalah kawasan yang netral, bukan sebagai battle of war. Itu. Dengan kekuatan Indonesia, dengan leadership yang dimiliki Indonesia ya, nggak hanya di zamannya Pak Prabowo sekarang, sebelum-sebelumnya juga zamannya Pak Jokowi kita pernah chairman ASEAN, ya kita pernah KTT ASEAN juga di sini, KTT G20 juga, ya, di Bali, di Jakarta juga, ya. Itu salah satu bukti nyata bahwa kenapa Indonesia masih strategis, ya. G20 terus segala macam zamannya Pak Jokowi, ya. Pak Prabowo diundang ke BRICS, ke Rusia dan segala macam. Sampai sekarang ya kita tadi analogi saya adalah gadis cantik seksi. Yang menarik. Ya. Yang menarik gitu. Tapi agak sombong. Gitu. Gua mau ke sini oke, sini oke gitu. Mana aja oke, pelan-pelan gitu loh. Fleksibel dia, bebas aktif. Tapi kalian yang cewek-cewek jangan bebas aktif. Jangan bebas aktif. Pesan saya ya Mas Doni ya. Repot nanti kalian kalau bebas aktif ya. Pragmatis boleh ya Pak? Hah? Pragmatis boleh. Iya, tapi jangan bebas aktif. Saya pesan dari sekarang ya. Yang mantan mahasiswa saya. Gitu. Jangan bebas aktif. Bahaya nanti kalian bebas aktif itu. Iya, nanti cewek, nih ada uang, ayo. Cewek, ya, nih gue kasih mobil, ayo. Ya, jangan ya. Just kidding. Lanjut. Banget. Cukup, Sarah. Oke, kita menyapa yang di Zoom, Mas Emil. Mas Emil, Radian ya. Mungkin boleh on cam, Mas? Oh iya, mohon maaf ini saya sedang nggak bisa on cam, lagi di jalan, lagi neduh ini sebenarnya karena hujan. Selamat malam ini Pak Gerald, terima kasih nih atas informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Menarik tadi Pak Gerald mengatakan bahwa Indonesia itu diundang oleh Rusia bertemu dengan Putin. Indonesia dalam hal ini dalam masa pemerintahan Pak Prabowo ya Pak, sudah diundang juga ke Cina bertemu dengan Xi Jinping. Kemudian Macron juga sudah datang ke Indonesia dan seterusnya. Nah, sejak masa Pak SBY, kita Indonesia sudah dikenal sebagai negara middle power, Pak. Nah, dengan konsep middle power atau konsep negara middle power ini, apakah Indonesia sebenarnya di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini sedang menuju kepada
status big power. Karena menarik, tadi pagi saya baca di koran online, ditanya gitu, apakah TNI siap berperang apabila nanti terjadi konflik nih di Asia gitu. Uh, kita lihat mungkin antara Cina dengan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, mungkin terkait dengan Taiwan. Nah, apakah kemudian Indonesia mampu memainkan perannya di dalam konsep strategic balancing, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Mungkin bisa saya mendapatkan pencerahan lebih banyak dari Pak Gerald. Terima kasih, Pak Gerald. Ya, terima kasih Pak Emil. Kalau kita bicara Indonesia siap perang atau tidak, ya saya bisa katakan belum siap, Pak Emil ya. Karena apa? Defense budget kita baru berapa persen, Pak, dari PDB? Itu. Ya, dibandingkan dengan untuk pendidikan, anggaran pendidikan lebih tinggi daripada defense budget, alokasi anggarannya gitu. Ya kan? Kita mau bicara gun or butter. Mana yang mau didahulukan? Kesejahteraan masyarakat atau militer? Itu yang sampai sekarang masih perdebatan. Itu loh. Ada di sana, di luar sana, kelompok-kelompok yang Indonesia nggak akan perang, ngapain sih lu beli senjata, ngapain lu beli pesawat, gitu loh. Ya kan? Kita harus tetap dalam keadaan siap perang, dalam keadaan apapun. Itu loh. Persiapkan alutsista kita. Ya. Kondisi alutsista sekarang kita ya cukup menyedihkan sebenarnya. Saya tahu berapa persen yang masih sehat, berapa persen yang agak batuk-batuk, ya, berapa persen yang sudah lansia, ya, yang sudah lansia, gitu. Saya tahu itu semua. Jadi Pak Emil, kalau kita bilang menuju ke arah big power ya, saya rasa belum Pak, itu masih butuh persiapan yang panjang. Gak hanya bicara tentang alutsista atau militer ya Pak, ya kita bicara anggaran pun, fiskal kita juga mempengaruhi untuk kita menuju ke arah big power gitu. Tapi upaya-upaya itu sudah ada, sudah terlihat, ya. Dengan kita menjalin relasi dengan India, dengan beli pesawat dari Turki gitu kan. Kita menunggu kedatangan Rafale gitu kan. Walaupun kemarin Rafale ditembak jatuh ya. Nah, gitu ditembak jatuh. Apakah itu tetap mau kita beli gitu loh? Itu Pak Emil, mungkin sedikit memberikan pencerahan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin kalau misalkan saya menyambung kembali ya Pak ya. Tadi bahwa kita memang mengarah ke sana gitu. Saya sempat ngobrol dengan salah satu dosen di Universitas Pertahanan, saya lupa letkol siapa gitu, terkait dengan pembelian kapal induk gitu. Kan digembar-gemborkan kita mau beli Giuseppe dari Italia begitu. Nah, apakah ini mencerminkan bahwa Indonesia saat ini sedang bersiap-siap Pak untuk menghadapi konflik yang kalau misalkan kita baca misalnya dari prediksi Ani Wijananto dari Lab 45 misalkan proyeksi ke konflik di Asia mungkin 2050 atau di atasnya begitu atau bahkan bisa lebih cepat begitu. Nah, apakah kita itu sebenarnya sedang pertama tadi mempersiapkan hal tersebut gitu, dan apakah mungkin ini hanya sebuah strategi balancing strategi Indonesia dalam memainkan perannya tadi di dalam konsep middle power itu tadi Pak. Ya Pak Emil, seperti yang saya katakan tadi ya, di dalam program prioritas Pak Prabowo dan Astacita itu sudah ada penguatan pertahanan dan keamanan negara. Ya, based on Astacita itu, makanya tadi kita membeli pesawat dari Turki, ya,
kemudian dengan alutsista yang lain gitu. Tapi kalau saya katakan, apakah Indonesia perlu membeli kapal induk? Sampai sekarang saya bilang belum perlu. Ya, kenapa? Karena kondisi geografis laut kita tuh berbeda dengan kapal induk. Kita ada selat yang tajam, mungkin ada palung, ya kan? Ada yang dangkal, ada yang apa, sampah gitu kan. Gitu. Kenapa kita belum beli kapal induk ya? Saya rasa memang karena kondisi laut kita itu berbeda dengan kondisi laut di Amerika Serikat atau di Cina yang punya kapal induk. Itu. Kalau menurut saya itu Pak, ya mungkin nanti perlu ada kajian lebih lanjut ya. Bagaimana sih sebenarnya kapal induk itu mau ditaruh di mana kalau misalnya nanti beli gitu loh. Tapi kembali lagi saya katakan, selama defense budget kita lebih rendah daripada pendidikan atau ekonomi, ya maaf kata gitu loh. Itu akan selalu jadi perdebatan Pak Emil. Siap, baik Pak, kalau begitu. Terima kasih Pak Gerald. Makasih Pak. Terima kasih Kang Emil. Ini ada yang tanya lewat chat ya Mas ya. Ini mungkin bisa ditampilkan Mas biar bisa saya bantu baca. Kecil banget ya. Saya mungkin izin maju ya Pak. Kecil sekali. Maaf. Oke, selamat malam Pak. Saya Fahri, izin bertanya. Akhir bulan Juni 2025 lalu, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengadakan event besar di bidang pertahanan, yakni Indo Defense 2025. Event tersebut juga direstui oleh Pak Prabowo. Dalam event tersebut akhirnya terjadilah beberapa MOU antara pelaku industri pertahanan asing seperti halnya Indonesia sudah sepakat untuk membeli Rafale dari Prancis. Nah, tadi juga udah sempat disinggung ya. Selain itu, Pindad dan PAL juga sudah menandatangani MOU dengan beberapa pelaku industri pertahanan asing lainnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kerjasama industri pertahanan dalam negeri dengan industri asing tersebut? Apakah bisa membawa dampak pertahanan yang lebih efektif untuk industri pertahanan dan teknologi Indonesia? Nah, silakan Pak. Oke, siapa namanya? Pak. Ya, Mas Fahri. Mana orangnya? Mas Fahri mungkin bisa on cam Mas Fahri. Apa udah nggak ada? Saya dapat maaf ya. Oh, ya Mas Fahri. Memang dampak bagi Indonesia sendiri yaitu sangat berpengaruh ya kita kerjasama industri pertahanan dengan negara asing. Kenapa sih kita harus kerjasama gitu loh? Ada yang tahu? Betul. Kita belum mampu. Belum mampu dalam artian mungkin membuat salah satu komponen. Ya kan? Gitu loh. Industri pertahanan kita itu ibarat kata bisa saya katakan hidup segan mati tak mau. Itu. Ya. Bagus itu, tapi itu kan baru MOU ya. Belum PKS, belum perjanjian kerjasama. Itu. Bisa saja someday nanti di tahun berikutnya atau di presiden berikutnya batal MOU-nya gitu loh. Itu. Dan untuk di ruangan ini saya katakan ya Pak Prabowo itu mungkin dia masih belum fokus mau kemana gitu loh. Ya, dengan dia bikin program MBG, program sekolah rakyat, apalagi banyak. Ya MBG tadi, MBG, sekolah rakyat, food estate, ya itu nggak jelas. Nah itu, jadi kemana-mana dia. Saya pernah bekerja di Bapak Prabowo. Saya pernah di Kemhan sebelum beliau, waktu beliau masih Menhan ya. Saya tahu karakternya bagaimana. Gitu. Jadi terlalu kemana-mana dia gitu loh. Kepertahanan ya begini,
ke isu sosialnya begitu, ke ekonomi sekian, ya kan? Yang berdampak sekarang masalah efisiensi anggaran. Itu loh. Apakah anggaran pertahanan perlu diefisiensikan? It's a big question. Ya kan? Itu loh. Bisa bayangkan bagaimana kita biaya pemeliharaan dan perawatan yang diefisiensikan. Ya kan? Berapa banyak mungkin pesawat tempur kita yang harus grounded. Nggak bisa dia terbang, patroli. Atau kapal patroli kita, KRI kita. Gitu. Jadi memang MOU itu bagus, industri pertahanan ya, antara PT PAL dengan industri yang lain gitu. Tapi kembali lagi kita harus dalam prinsip fairness gitu loh. Tadi TOT, transfer teknologi harus dipastikan itu terrealisasi gitu. Jangan hanya lip of service aja gitu. Teman-teman bisa carilah kajian-kajian terkait dengan TOT gitu loh kan, transfer of teknologi. Ada nggak sih yang terrealisasikan sampai sekarang? Itu Mas siapa tadi? Fahri. Oke, ini masih ada satu pertanyaan, boleh ya Pak? Ini pertanyaan terakhir. Mau 10 juga saya ladenin loh. Pertanyaan terakhir di ruangan ini karena memang waktunya sudah cukup. Oh, berarti Ya ada nggak apa-apa, ada 2 nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa kan Mas Don? Nggak apa-apa. Oke. Baik, dari pertama Mas Dani dan siapa? Mas Dilan, maaf saya belum apa. Mas Dilan silakan Mas. Ya. Oh, udah alumni. Masih tertarik rupanya. Kameranya bisa tolong diputerin. Yang mana bagi saya itu kaget ya Pak. Walaupun ini sudah dibantai ya Pak. Kebetulan Bapak berada di lingkungan apa namanya Pak, respon Bapak terhadap berita tersebut, karena kan saya dibaca berita biasa. Ya, Biak ya, saya sudah pernah ke sana. Dia punya landasan pacu yang bisa mendaratkan Boeing 737, 747 yang wide body ya. Dan di situ memang ada stasiun ruang angkasa. BRIN ada di situ di Biak. Gitu. Ya sudah tepat itu loh. Indonesia menolak itu gitu loh. Walaupun banyak yang mungkin memaksa atau bagaimana lah ya. Tetap kalau ada satu negara yang masuk pangkalan militer ya, kita kaji kembali apakah still bebas aktif. Gitu kan. Ya netizen ya sah-sah saja. Mau ngomong ABCD, mau menghujat ya silakan saja gitu. Tapi tetap nggak akan mungkin gitu loh. Selama masih kita memegang bebas aktif tadi gitu loh. Kita tidak memihak ke salah satu negara gitu kan. Kalau Rusia masuk ya bisa dibayangkan kan bagaimana. Itu. Jangankan Rusia ya. Tenaga kerja asing masuk aja kita sudah, tenaga TKA Cina aja kita udah ribut. Yang kerja di Polewali di Sulawesi. Itu. Jadi sudah tepat itu Mas. Kita tolak dan itu mungkin nggak tahu ya itu siapa yang menghembuskan isu itu, kita nggak tahu siapa gitu. Ya
Itu mungkin bisa sebagai test the water aja gitu. Dan sampai sekarang juga dari Rusia kayaknya nggak ada mengeluarkan statement apa-apa kan. Itu loh. Dan sudah dipastikan Pak Prabowo waktu bertemu dengan Putin kan nggak. Tapi memang Biak itu cukup strategis. Dulu di Biak itu bekas pendaratan pesawat tempur waktu zamannya Perang Dunia di Pasifik. Itu masih ada landasan pacunya. Saya lihat itu landasan pacunya di Biak. Silakan cek aja. Itu pesawat sekelas bombardir itu bisa masuk, bisa landing dan take away, take off di Biak. Gimana Dilan? Aman? Cukup? Ini pertanyaan terakhir dari Mas siapa Mas? Oh Mas Alwi, silakan Apa? Mas. Albi. Iya, gimana Mas? Tadi cukup menarik soal dilema yang kita harus butuh ke yang butter atau Gun or butter. Ya, gun or butter. Menurut saya dilema saat ini kan emang terjadi itu kan, ada salah satu kelompok, maksudnya sebagian masyarakat yang mungkin mikir kayak kita ngapain sih mungkin kayak ini alutsista, mending kayak ke pendidikan, kayak kesejahteraan masyarakat atau apa. Nah, menurut Bapak sendiri kan Bapak di lingkup pemerintah kan. Pemerintah kita tuh sebenarnya lebih fokusnya ke arah mana sih? Maksudnya dengan kondisi geopolitik yang sekarang, dengan alutsista yang mungkin harus dipersiapkan, karena mau nggak mau kan ini kayak geopolitik sekarang kan kayak udah benar-benar setiap negara tuh harus siap berperang kayaknya. Kalau dari yang saya amati ya, karena situasinya cukup memanas yang mungkin beberapa tahun ke depan ke eskalasi dengan cukup naik gitu. Karena banyak pihak atau third party yang ikut campur gitu. Nah, dari Bapak sendiri, pemerintah Indonesia itu lebih fokusnya kemana sih? Dan tadi kan Bapak bilang, Bapak sangat tahu karakteristik Pak Prabowo gimana, yang mungkin agak pelin-pelan ke mana-mana gitu untuk mengambil tindakannya jadi nggak jelas gitu. Menurut Bapak, langkah Pak Prabowo tuh harusnya seperti apa sih dalam menahkodai sebuah negara itu? Terima kasih Pak. Silakan Pak, ini pertanyaan yang cukup kritis juga nih. Oke. Silakan Pak. Ada salah satu istilah dalam bahasa Latin yang mungkin kalian ingat apa? Civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Kalau kamu mau damai, bersiaplah untuk perang. Itu. Jadi ya kalau saya katakan memang di cita sudah ada jelas dan program prioritas menguatkan sistem pertahanan dan tadi hubungan internasional yang kondusif. Itu sudah resmi kebijakan Presiden Prabowo. Tapi dengan banyaknya kebijakan-kebijakan lain itu akan sedikit mempengaruhi untuk kebijakan pertahanan kita, anggaran pertahanan kita. Ya kan? Satu loyang kue mau dibagi berapa? Gitu kan? Yang akhirnya at the end anggaran pertahanan mungkin cuma secuil dapat jatahnya gitu loh. Gitu. Jadi memang di cita sudah jelas gitu loh. Tinggal bagaimana para menteri ini menerjemahkannya gitu loh. Tapi kembali lagi, selama defense budget kita masih kecil rasionya dibanding anggaran pendidikan atau anggaran sosial yang lain, kesejahteraan yang lain, itu akan sulit gitu loh. Tapi untuk mindset pertahanan ya sudah oke lah Pak Prabowo gitu loh. Karena beliau kan dari TNI ya gitu, dan beliau banyak di lapangan gitu, jadi tahu mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Gimana? Cukup. Nah, Pak Teo, ini kalau misalnya saya terusin, kayaknya memang teman-teman mungkin pengen diskusi terus ya. Tapi termasuk Pak Doni kayaknya sudah menahan pertanyaan. Silakan nanya Mas. Tapi Mas Doni lagi sakit Pak, lagi sakit.
Jadi mungkin ini menjadi apa ya, ini juga Pak, sesuatu yang menarik. Mungkin Mas Doni kita bisa undang lagi Pak Theo, mungkin dengan Dubes Ngopi Series yang keberapa nanti, dengan tema yang lebih menarik, karena memang beda ngobrol sama Ordal sama ngomong sama Mama di luar gitu Pak. Jadi contohnya tuh langsung contohnya langsung tepat, contohnya dan buktinya langsung valid gitu ya kalau kata netizen gitu Pak. Nah, mungkin Pak Theo 1-2 kalimat untuk merangkum diskusi kita hari ini sebelum saya menutup diskusi pada malam hari ini. Silakan Pak. Oke, tadi analoginya adalah Indonesia adalah negara yang gadis seksi diperebutkan oleh banyak cowok, ya kan? Terus tadi kalau kita ingin damai kita harus bersiap perang. Tapi ini banyak menimbulkan pertentangan di kalangan LSM ya. Ya at the end Indonesia masih tetap memegang peranan penting di Indo-Pasifik, ya kan? Akan menjadi negara penyeimbang, ya. Dengan kekuatan kita, dengan sumber daya kita yang ada, itu. Dan ini kedepannya mungkin menarik untuk dijadikan skripsi oleh rekan-rekan mahasiswa, ya. Kalau mau diskusi ke saya terbuka, open, ya, free of charge, tenang aja, ya, free of charge. Yang paling dikhawatirkan. Free of charge, nggak apa-apa. Ada 2 mantan mahasiswa saya. Nilainya bagus kan kemarin saya kasih? Ya. Itu aja. Terima kasih untuk kesempatannya dari Mas Doni dan mengundang saya ke sini. Ya. Mungkin next time kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Aja dengan adik-adik semuanya. Makasih Pak Theo. Geopolitik dan geostrategi bukan hanya soal tentang peta dan kekuasaan, tapi tentang bagaimana kita sebagai bangsa menentukan nasib kita sendiri di tengah arus besar sejarah, seperti Pak Theo. Demikian rangkaian Dubes Ngopi Series ke-21 kita malam hari ini. Makasih Pak Theo, makasih panitia, Pak Doni, serta Visip Usni dan rekan-rekan yang hadir di sini. Semoga termasuk Pak Julian yang jauh-jauh datang ke sini. Semoga diskusi kita malam ini memperkaya pemahaman kita tentang dinamika global, terutama di Indo-Pasifik, dan kita sebagai bagian dari generasi yang menentukan arah masa depan bangsa Indonesia kita. Nah, saya Tia Panca Ramadhani, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Dubes Ngopi Series kita ke-21. Terima kasih banget. Oh iya Pak Theo, ini ada sedikit cindera mata dari Mas Doni nih buat Mas Theo. Mas Doni apa? Dari Visip Usni. Harus kamera. Oh iya. Ini penyerahan dulu Mas, baru kita foto ya bersama ya. Silakan Mas. Mungkin Pak Mas Theo bisa agak ke sini Mas. Oke, saya ikutan. Bisa bermas ini. Nah, Mas, ini foto bersama teman-teman yang ada di Zoom. Mungkin adik-adik boleh agak sedikit ke sebelah sini, berdiri di belakang kamera. Untuk Mas Theo sama Mas Doninya mungkin masuk di frame. Gini. Agak geser lah, iya di belakang ini. Masuk nggak? Boleh geser ke sana? Oh, yang di Zoom boleh on-cam. Kalau masih mendengar suara saya, silakan. Ini ada Pak Dekan yang mengikuti sampai akhir. Samping ini. Cuman. Pak Dekan udah out. Ayo maju, nggak apa-apa. Kita ngelingkar aja. Enggak, di sini. Oke. Ada Pak Zen. Terima kasih Pak Zen mengikuti sampai akhir. Pak Aji Haryadi, terima kasih. Bu Rara, Bu Emil.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Mungkin lambang USNI, Pak ya? Gini, Mas. Gini. Oh, boleh. Gimana? Nanti baru sambilan negara. Iya. Satu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke, udah. Makasih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Salam bela negara. Mantap nih. Oh iya.